Yang kedua, penyebab disunity adalah kesombongan. Satu jiwa bicara soal kita harus senilai, sepaham. Filipi 2 ayat 3 tadi bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak akan ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengakui kerja keras orang lain. Kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata gini, more works can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Semua orang ingin diakui kerja kerasnya. Setiap orang ingin dipuji. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang ingin mendapatkan posisi, semua orang ingin diakui, sehingga kebanyakan orang hanya penting penampilan daripada apa yang mereka kerjakan. Satu kali kami pernah mengadakan event besar di Indonesia, di Jakarta. Saya dan suami mengajak beberapa orang kerjasama untuk membantu kami merealisasikan event ini. Apa yang terjadi? Di situ mata saya terbuka. Orang-orang yang dimintai tolong, bicara uang, harus dibayar, dan lain sebagainya. Padahal acara ini tidak menguntungkan kami dan tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi orang-orang ini tahu bahwa acara ini untuk kepentingan bersama. Pada hari H ketika acara dimulai, orang-orang yang ribut minta dibayar itu boro-boro membantu, tapi mereka malah duduk di panggung. Mereka ingin mendapat pengakuan. Dari situ saya belajar, benar pepatah ini. Orang lebih menginginkan pengakuan, tapi ketika diminta bantuan, mereka tidak mau ikut bekerja. Bangun apapun yang paling susah itu di tahap perintisan. Karena disitulah kita akan merasa sendirian. Ketika belum punya apa-apa, waktu masih susah, orang-orang agak sulit dimintai bantuan. Gak ada yang mau berjuang bersama kita. Dan disitu kita akan merasa sangat sendirian. Waktu belum punya apa-apa, semua dikerjain sendiri, nangis sendiri, susah sendiri, jatuh sendiri. Tapi waktu sudah dikenal, semua orang ingin dapat pengakuan. Waktu kita belum dikenal, kita dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarga. Tapi waktu kita mulai dikenal, kita akan lihat banyak orang yang ingin dapat nama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk membiarkan orang lain naik ke panggung yang kita dirikan sendiri. Butuh kerendahan hati untuk memberikan kursi buat orang lain yang kita tahu mereka mampu menjalani. Meskipun kita yang merintis dan berjuang. Saya belajar bahwa tidak semua pahlawan harus duduk di kursi pemerintahan. Belajar menyerahkan hak kita pada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Waktu Indonesia masih dijajah, banyak pahlawan yang mungkin berjuang mati-matian. Dan hari ini ketika Indonesia sudah mulai lebih sejahtera, mungkin mereka sendiri nggak dapat apa-apa. Kalau nggak masalah siapa yang dapat nama, pengakuan, kita mau rendah hati. Yang penting negara maju, yang penting Indonesia sejahtera. Kita nggak usah pusing siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Untuk bersatu tuh dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mustahil apapun yang kita bangun bisa bertahan. Berapa banyak pelayanan yang dibangun dengan ketulusan tapi berakhir dengan pertengkaran. Berapa banyak usaha yang dirintis dengan doa dan air mata, akhirnya diakhiri dengan perebutan harta dan kekuasaan. Galatia 3 ayat 3 berkata gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Banyak kali ketika susah, suami istri sepakat sehati berdoa, mencucurkan air mata. Tapi ketika diberkati, biasanya orang jadi lupa diri. Untuk bersatu sebagai keluarga maupun bangsa, kita harus belajar saling rendah hati. Menganggap orang lain juga penting. Kita nggak boleh hanya fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Untuk bersatu, jangan adu tinggi, tapi adu rendah hati aja. Saya percaya bahwa promosi dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Mari kita belajar dari Filipi 2 ayat yang kelima bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena orang berebutan minta dipuji, makanya perselisihan terjadi. Kesombongan, iri hati nggak akan menyelesaikan masalah di negara ini. Kita akan saling menjatuhkan, bukannya saling menopang. Untuk kesatuan boleh terjadi, kita harus rendah hati. Tidak masalah siapa yang duduk di kursi, kita harus bisa tetap berkontribusi.